sore semuanya. Mungkin perkenalan diri dulu, gua Muhammad Tarin Luhur. Gue Sarah Huratul Ain. Nah, di depan kita ada narasumber kita, Mbak Anastasia ya, Mbak? Iya. Sebelumnya ini kami ada tugas UAS PKS sosial tentang besar. Kesetaraan gender Nah, kebetulan Mbak ya, dari dinas mana Mbak, makanya Mbak? di Dinas PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung. Jadi mungkin kita di sini langsung aja Mbak ya, sedikit ngobrol. Kita pengen tahu. Jadi selama Mbak di dinas ini tuh Mbak ngapain aja kesehariannya di sana. Terus mungkin kalau misalkan ada pengalaman yang menarik atau tidak menariknya itu bisa di-share ke kita Mbak, gimana? Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak pasti tentang isu perempuan dan anak gitu. Kita ada berbagai macam bidang dan kebetulan aku di UPTD itu pelayanan pengaduan dan pendampingan korban. Terus ada juga di dinasnya itu khusus dengan pencegahan dan kebijakannya. Jadi kalau di UPTD-nya sebenarnya keduanya hampir sama, tentang administrasi gitu, belajar tentang administrasi perkantoran, terus abis itu juga belajar tentang isu-isu perempuan dan anak. Dan menariknya itu kita bisa diskusi langsung sama tim profesi yang nanganin langsung kasus-kasus di sana gitu, tentang isu-isu gender, kekerasan, dan masih banyak lagi gitu. Tapi bedanya ketika di dinas, kita belajar tentang cara membuat suatu program. Jadi kalau di UPTD itu khusus untuk pelayanan pendampingan seperti konseling dan ke pengadilan, terus juga ada kita juga ada layanan psikologinya. Ini menunjukkan bahwa magang di Dinas PPPA memberi wawasan yang luas mengenai kebijakan dan praktik lapangan dalam isu perlindungan perempuan dan anak. Di dalam konteks rekayasa sosial, hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan multidisipliner dan pemahaman praktik dalam merancang dan pelaksanaan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu gender. PA sendiri untuk ngembangin kesetaraan gender lewat program-programnya gimana tuh Mbak? Ya, karena ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak pasti menerapkan banget namanya kesetaraan gender. Kita ada dasar kebijakan itu dari dasarnya konvensi CEDAW, konvensi anak, terus RAN GPI atau realisasi rencana aksi nasional gender dan perubahan iklim gitu. Jadi untuk dasar pembentukan kebijakannya dari situ dan implementasi SDGs. Saya juga sangat mengusahakan sekali pelibatan kelompok rentan, kayak misalnya perempuan kota miskin, perempuan di daerah 3T, anak yang sangat rentan menjadi korban kekerasan. Dinas PPPA telah berupaya mengimplementasikan kesetaraan gender dengan merujuk pada kebijakan internasional dan rencana aksi nasional, serta fokus pada kelompok rentan seperti perempuan miskin dan anak-anak di daerah 3T. Namun, tantangan besar muncul dalam pengaruh utama gender, seperti keterbatasan sosialisasi, rendahnya kesadaran, dan budaya patriarki yang mempengaruhi pandangan dalam kekerasan. Dalam konteks rekayasa sosial, upaya yang dilakukan berfokus pada perubahan struktur sosial dan budaya yang mendalam, di mana intervensi tidak hanya mengubah perilaku individu, tetapi juga mempengaruhi norma dan nilai sosial yang ada. Melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, pendidikan yang inklusif, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan yang sesungguhnya. Oke Mbak Anastasia, kalau di Dinas PPPA sendiri ada nggak sih Mbak kolaborasi sama organisasi lain gitu? Atau mungkin berdiri sendiri, kan biasanya nggak mungkin ya Mbak ya, organisasi itu berdiri sendiri, pasti ada campur tangan atau kolaborasi dari organisasi lain. Kalau di Dinas PPPA ini sendiri gimana Mbak? Iya, pasti ada ya, karena kita nggak mungkin berdiri sendiri. Menjalankan program, terus penanganan kasus, kita pasti kerjasama sama misalnya lembaga pemerintah kayak kepolisian, terus Dinsos, dinas sosial, terus rumah sakit umum, rumah sakit kejiwaan, terus kita juga bekerjasama dengan BP2MI, BP3MI untuk penanganan pekerja migran dan TPPO. Terus untuk lembaga masyarakatnya sendiri, kita bekerja sama dengan lembaga perkumpulan damar gitu. Yang aku tahu baru segitu sih. Kolaborasi yang luas ini penting dalam rekayasa sosial karena menggabungkan berbagai sektor untuk menciptakan dampak yang lebih besar dan menyeluruh. Masing-masing instansi membawa keahlian dan sumber daya yang berbeda yang menunjukkan bahwa penanganan masalah gender dan kekerasan membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
Oke Mbak, mungkin ini untuk mempersingkat waktu juga. Kita ke pertanyaan terakhir. Itu kira-kira buat kedepannya Dinas PPPA ini udah ada plan belum sih? Kira-kira ada program baru apa yang akan dijalankan untuk meningkatkan kesetaraan gender khususnya di Kota Bandar Lampung ini sendiri? Iya, pasti ada dan sudah dalam perancangan, tinggal diajukan nanti untuk rancangan kerja di tahun 2025. Tapi aku nggak bisa spill banyak karena itu belum diajukan dan belum disetujui ya. Tapi yang pasti Dinas PPPA tidak hanya menggait atau menggandeng lembaga-lembaga pemerintah ataupun lembaga masyarakat. Kita juga akan menggait lembaga pendidikan, terus juga menggandeng teman-teman muda, anak muda untuk sebagai arus cepat turunnya sosialisasi dari kita gitu sampai ke akar rumputnya. Berdasarkan jawaban atas pertanyaan tersebut, kita mengetahui bahwa rencana untuk melibatkan anak muda dalam program-program masa depan sangat relevan dalam konteks rekayasa sosial. Generasi muda adalah agen perubahan yang potensial dan memanfaatkan mereka dalam menyebarkan kesetaraan gender melalui kampanye dan sosialisasi dapat memberikan dampak jangka panjang dalam perubahan sosial dan budaya. Dari hasil keseluruhan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa magang di Dinas PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pengalaman langsung dalam pembuatan kebijakan dan pendampingan kasus terkait gender dan kekerasan. Program-program yang dijalankan telah memfokuskan pada pengarusutamaan gender, meski ada tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal kesadaran masyarakat dan budaya patriarki. Kolaborasi lintas instansi memainkan peran penting dalam mendukung program ini, meskipun efektivitas yang sulit diukur secara langsung. Kedepannya, dengan melibatkan anak muda, Dinas PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berencana untuk memperkuat program kesetaraan gender. Mungkin sekian aja Mbak ya wawancara kita, ngobrol-ngobrol santai kita di sore ini. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan pentingnya rekayasa sosial yang melibatkan berbagai pihak dan pemanfaatan agen perubahan untuk mendorong kesetaraan gender secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.